yang punggung kakinya yang ada kaos kakinya itu. Nah, selesai. Nah, selesai itu. Nah, nanti sholat pakai kaos kaki tersebut. Tapi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, terakhir kita sampai di sini kayaknya ya. Oke. Baik, sebelum itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Terakhir kita sampai di bagian membasuh tangan. Nah, ini kita lanjutkan ke yang bagian berikutnya. Ini saya mulai dari yang ini, wabda bil yumna. Jadi memang ada dalil landasan di sini. Itu memang Rasulullah SAW menyampaikan kalau kita membasuh atau Rasulullah itu membasuh, yang dilihat oleh para sahabat, ketika Rasulullah itu membasuh yang tangan kanannya terlebih dahulu, kemudian baru tangan kiri. Sebagaimana yang sebelumnya kita sampaikan, ya insya Allah tata cara wudhu kita sudah paham. Mungkin kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan pandangan kalau ada di antara para ulama berkaitan dengan hal sedemikian rupa. Nah, terkait dengan itu, sebetulnya ada juga yang berpandangan nggak apa-apa dimulai dari kiri dulu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada orang yang memulai dari kiri terlebih dahulu, maka itu sebetulnya menurut sebagian pandangan itu juga tidak mengapa. Artinya secara pelaksanaannya wudhunya sah. Cuman ada yang disebut dengan namanya khilaful aula, menyalahi yang lebih dianjurkan atau yang lebih utama. Akhirnya khilaful aula. Nah, sebaiknya ya dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Kalaupun ada yang mulai dari kiri, ya itu tidak ada masalah. Nah, cuman itu kurang pas itu. Sebaiknya mulailah dari yang sebelah kanan. Sumamsah bi ra'sik au binasiyatik wa 'alal imamah. Jadi ada dua redaksi yang diputus. Satu, mamsah birroksik, ini satu. Au binasiyatika wa 'alal imamah, ini juga redaksi yang satu paket yang lain. Yang kedua itu mengusap kepalamu. Nah, di sini lagi-lagi para ulama beda pendapat terkait bagian kepala itu yang mana. Kalau ini misalnya kita melihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid, itu sebetulnya para ulama itu banyak sekali perbedaan pendapatnya tentang apa yang diusap di kepala tersebut. Jadi menurut para ulama, mereka sepakat bahwa pokoknya kepala itu harus dibasuh. Mohon maaf, diusap. Basuh dengan diusap beda. Jadi yang sebelumnya ada menggunakan redaksi huslun, faghsilu, itu mencuci itu kan berarti airnya banyak, kemudian juga sambil digosok-gosok gitu. At-tadlik. Tapi kemudian pada bagian ini Allah memilih menggunakan kata wamsahu biruhusikum, ada kata imsah atau masah. Masah itu artinya mengusap. Kalau mengusap berarti airnya tidak sama dengan mencuci. Maka airnya itu cukup sebagian atau dipercikkan saja, tidak perlu banyak air kemudian diusap ke kepala, itu cuci rambut namanya itu.
Ini cukup ya, air sedikit saja dipercikkan, misalnya gitu, ambil air dipercikkan, kemudian diusap ke kepala. Perbedaan mereka itu tentang at-tahdid, batasan tentang kepala. Yang diusap itu mana? Setelah mereka sependapat, rukun wudhu itu adalah mengusap kepala. Tapi yang mana? Yang wajibnya. Nah, sebagian, contohnya begini, Fazahaba Malik, Imam Malik itu berpendapat wajibnya itu ya kul semua ini wajib. Kalau menurut mazhab Malik. Terus kalau perempuan gimana? Sampai segini-gini, sampai rambutnya panjang-panjang gitu. Ya itu cukup, nanti ada batasan sampai kepala. Jadi kepala ini bukan bagian rambut tapi kepala, berarti kepala itu bisa dimulai dari tengkuk, apa nih istilahnya? Dahi, nah, sampai ke tengkuk. Nah itulah kira-kira batasan kepala itu. Kemudian ada juga dari misalnya Zahab Syafi'i wa ba'du ashabi Malik wa Abu Hanifah. Ternyata Imam Malik, ada sahabat-sahabat dari Imam Malik yang juga berbeda dari Imam Malik sendiri. Imam Syafi'i, kemudian sebagian dari sahabat Imam Malik, juga Imam Abu Hanifah mengatakan yang wajib itu adalah ba'dun, sebagiannya saja. Ba'dun gitu, yang wajib. Jadi kalau lebih boleh, tapi wajibnya hanya sebagian. Kalau lebih ya masuk kategori sunnah lah kira-kira gitu. Tapi nanti mereka beda pendapat. Nah, sebagian itu ukurannya gimana? Ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan 2/3, ada yang mengatakan rubuh itu berapa ya? 1/4. Imam Abu Hanifah mengatakan 1/4 dan lain-lain sebagainya. Nah, ternyata perbedaan pendapat para ulama itu hanya gara-gara satu huruf, Pak. Gara-gara satu huruf ba yang ada di wamsahu biru'usikum. Lah orang Arab sendiri pun itu beda pendapat tentang huruf ba, apalagi kita orang yang non Arab. Nah, karena di dalam bahasa Arab, fi kalamil Arab, ya, jadi dalam bahasa orang-orang Arab itu atau bahasa Arab itu, karena huruf ba itu bisa punya makna zaidah, hanya sekedar tambahan, tetapi juga punya makna tadi ba'dun atau sebagian, atau menyatakan juga makna kul keseluruhan. Artinya itu semuanya itu termasuklah itu. Nah, gara-gara penggunaan atau pandangan yang berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut, maka berbedalah pendapat para ulama berkaitan dengan mengusap kepala. Nah, kemudian yang diambil oleh majelis tarjih atau yang tercantum di himpunan putusan tarjih ini itu adalah keseluruhan. Itu yang lebih dipilih. Jadi diambil yang semuanya itu. Kalau sudah diambil semua kan nggak ada beda pendapat lagi, Pak. Sebagian sudah kena kok, gitu, kira-kira gitulah. Artinya sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi. Entah itu masuk kategorinya sunnah atau yang lain-lainnya. Nah itu yang diambil. Jadi tata caranya itu, nah di sini dijelaskan bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bi'ima ila qafah summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Jadi dimulai dari yang apa ini? Depan, ya, ambil, tiriskan air, mulai dari depan ini. Ini anggaplah ini dahi, jidat, mulai dari sini. Terus kalau seandainya sudah tidak ada lagi rambutnya, jidatnya mana, Pak? Ya tetap saja kan dahinya di sini, kan nggak mulai dari sini kan dahi itu. Ya kan dahi tetap dari sini. Jadi meskipun tidak ada rambutnya, jadi yang perintah di sini kan kepala, bukan rambut. Gitu kan ya, awalnya kan gitu. Nah, sehingga kalau sudah tidak punya rambut, apakah tidak harus? Tidak, tetap gitu. Jadi sehingga dimulai dari depan sini, dibawa ke belakang sampai ke tengkuk. Berarti kalau rambutnya panjang gimana, Pak? Ya enggak usah sampai sepanjang-panjang itu, sampai ke bawah-bawah situ enggak perlu. Jadi cukup sampai di tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, kemudian nanti, nah kalau dikaitkan yang berikutnya nanti langsung ke telinga. Bisa nih bermacam cara, misalnya jari telunjuk kita masukkan di bagian dalam telinga, ibu jari kita masukkan, letakkan di bagian luar telinga. Nah, mulai dari sini sampai gitu. Nah, dah sekali itu cukup.
Ada pakai tek Pak, biar lebih afdol. Mantap, lebih mantap. Iya. Nah, di situ yang dipilih oleh tarjih. Kalaupun ada kita melihat orang hanya sebagian saja, secara fikih itu sudah benar. Tidak usah disalahkan, maksud saya gitu loh. Tapi sebagai misalnya warga Muhammadiyah, ya kita mengikuti putusan tarjih. Orang lain yang berbeda bisa saja karena penggunaan dalilnya tadi mengikuti ulama yang berbeda. Nah, bahkan dalam mazhab atau Imam Syafi'i sendiri, beliau itu tidak memberikan batasan. Batasan yang dibasuh yang mana, atau yang membasuh yang mana, atau yang dibasuh yang mana. Yang membasuh itu maksudnya tangan. Karena ada yang beri batasan minimal 3 jari. Nah, itu kan yang membasuh. Yang membasuh kan 3 jari ini. Nah, taruh segini, berarti kena 3 jari selesai. Tapi kalau mazhab yang lain, ada yang tadi mengatakan rubuk. Rubuknya itu bukan rubuk jari, tetapi seperempat kepala. Seperempat kepala itu mana? Silakan Bapak Ibu bagi 4 kepalanya. Diukur dulu. Ya perkiraan itu. Kira-kira seginilah, anggaplah segitu. Artinya yang digunakan itu bukan pembasuh, tetapi yang dibasuh. Yang dibasuh itu kan kepala. Jadi alat ukur para ulama itu ada yang mengukur dengan membasuh, pembasuh itu ya jari ini tangan. Ya misalnya minimal segini tadi. Ada yang dengan tolak ukurnya itu adalah yang dibasuh ya kepala. Seperempat kepala, sepertiga kepala, 2/3 kepala, seluruh kepala, dan seterusnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, terutama Imam Syafi'i, beliau sendiri tidak memberikan batasan. Batasan yang membasuh itu berapa? Minimal 3 jari, 2 jari, 1 jari, tidak beliau beri batasan. Kemudian apakah sebagian kepala itu tadi, apakah 2/3, sepertiga, seperempat, juga beliau tidak beri batasan. Artinya asal kena saja sebagian itu sudah selesai kalau dalam mazhab Syafi'i, kira-kira gitu. Bahkan sampai ada yang menyebut kena selai gini saja gitu. Nah, itu sudah masuk bagian hal yang sedemikian rupa dianggap sah gitu. Yang penting kena kepalanya dikit gitu. Nah, artinya kalaupun ada yang mengusap di bagian di umbul-umbul jambul, mohon maaf, umbul-umbul. Jambul gini, itu memang menurut sebagian mazhab itu sudah sah gitu. Nah, sehingga sudah kita biarkan yang lain dengan pandangannya, tetapi kita memilih dengan yang lebih tadi. Kalau gini kan berarti lebih condong sesuai dengan pendapat tadi kalau mazhabnya mazhab Malik misalnya gitu. Nah, panduannya ini tadi karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti kan kalau sudah dimulai dari depan ke belakang sampai ke tengkuk kan semua kepala itu sudah kena. Artinya itu sudah panduannya kepada dalil ini, di depan ke belakang, kemudian ke depan lagi, langsung ke telinga. Oke, itu yang pertama. Yang redaksi kedua, au binasiyatika wa alal imamah. Ini pakai ain. Kalau pakai hamzah atau pakai alif jadi imamah. Imamah itu kepemimpinan Pak Imam. Nanti Pak Imamnya yang dibasuh. Bahaya. Kalau yang di sini imamah itu maknanya sorban. Nah, itulah sorban. Jadi kalau apakah kemudian peci ini bisa kita gantikan? Ada yang menyatakan bisa, ada yang menyatakan tidak bisa. Nanti kita cek. Nah, kalau kita melihat dari redaksi tarjih ini, ketika seseorang, kalau pakai redaksi au ini kan kemungkinannya itu adalah atau. Jadi redaksinya atau. Atau itu kan pilihan. Berarti pilihan itu boleh memilih mengusap kepala atau mengusap sorban. Nah, itu kira-kira. Cuman redaksinya itu dimulai dengan usaplah ubunmu dan atas sorban. Jadi kalau ada yang pakai sorban, kebetulan kita semua tidak ada yang pakai sorban, dimulai dulu anjurannya itu kenakan ubun-ubunnya dulu, nah gitu baru nanti diusap di atas sorban. Sorbannya tadi. Bimraril yadaini min muqaddamihi ilal qafa. Ini tadi sudah ini. Waraddihima ilaihi. Nah, kalau pakai sorban boleh begitu. Cuma
Cuma nanti para ulama beda-beda pendapat lagi, apakah boleh secara mutlak, artinya tanpa syarat, ataukah boleh tapi dengan syarat. Ada yang menyebut ini boleh tanpa syarat sorban, karena sorban itu kan bentuknya itu kan sudah agak ribet kira-kira gitu loh, pakai gini dikasih ini lagi dan lain sebagainya, itu kan ya sudah agak ribet. Nah, sehingga adanya kemudahan dalam mengusap sorban ini bentuk Islam itu memudahkan dalam ibadah, mudah sebetulnya ibadah dalam Islam tadi. Nah, sedangkan peci itu kan mudah untuk dilepas-lepas. Nah, sehingga kalau peci disamakan dengan sorban, banyak juga yang tidak terima. Beda dengan sorban. Sorban itu kadang-kadang mau lepas lagi, berpasang lagi, kan ribet. Kayak ibu-ibu pakai jilbab dulu. Dan dipakai jilbab, buka lagi, pakai lagi, itu kan ribet. Belum pakai make up lagi, itu kan lama. Nah, ini kalau pakai peci kan tinggal ditaruh, tinggal gini kan selesai. Nah, artinya banyak juga yang tidak terima kalau peci disamakan dengan sorban. Saya kira alasannya ya masih logis lah, saya kira gitu. Nah, kalau sorban itu kayaknya memang kalau dibuka lagi, dipasang lagi kan itu agak ribet gitu. Nah, sehingga ada yang bolehkan dan yang tidak itu ya sudah terlepas dari itu. Kata kuncinya adalah diantaranya kebolehan sorban tadi, meskipun ada dua pandangan. Sorban itu sudah dibasuh karena dia itu susah untuk melepaskannya itu. Kalau seandainya sorban itu tidak bikin ribet, maka tidak boleh mengusap di atas sorban. Terlepas dari beda pendapat itu, tetapi secara umum memang untuk sorban itu ada kebolehan. Apakah dia susah atau tidak, di sini kan tidak ada kategori yang sedemikian rupa kalau sorban. Nah, tapi kalau peci tampaknya itu kan karena mudah untuk dilepas-lepas, itu saya kira tidak perlu diusap di atas peci. Tidak perlu diusap di atas peci. Nah, kemudian dalam pandangan tarjih juga, ini kemudian dilanjutkan summam sahil udhunaini zahirahuma bil ibhamaini wa batinahuma bis sabbahataini. Jadi tadi langsung dari kepala atau mengusap kepala itu langsung ke telinga, berarti dengan air yang sama. Dan itu cukup satu kali. Nah, cukup satu kali. Berdasarkan penelusuran dari tarjih, hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap telinga yang dari riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan itu, oh ternyata cuma sekali. Sedangkan yang lain-lain kadang disebutkan dengan salasan, misalnya salasan itu kan berarti sudah 3 kali, atau dua kali misalnya, atau marrotan 1 kali, marrotaini 2 kali, atau salasan tadi tiga kali. Tapi ketika tentang mengusap kepala ini tadi sekaligus dengan telinga, ternyata tidak ada redaksi yang menyebutkan harus 3 kali, 2 kali, tetapi cukup satu kali. Maka tarjih memilih untuk itu tadi ya cukup sekali saja, kemudian yang lainnya tadi 3 kali sebagaimana sebelumnya kita sampaikan. Nah, pertanyaan lain yang datang, kalau perempuan ingin berwudu di tempat yang terbuka, itu gimana kira-kira? Perempuan ingin berwudu di tempat yang terbuka. Nah, maka ada kebolehan untuk tata caranya begini. Ini diantaranya yang pertama. Saya tidak tahu ini bisa ditampilkan suaranya ada apa tidak, saya kurang paham. Ini 1 menit. Kayaknya nggak ada suaranya, Pak. Oh, ternyata suara di sini yang mati, Pak. Oh. Nih, kalau perempuan di tempat wudhu yang terbuka, ini tata cara mengusap kepalanya. Nih, untuk mengusap kepala boleh dengan tanpa membuka kerudung. Jadi tidak usah buka kerudung, ini ribet loh, apalagi. Sedangkan tadi sorban kadang ada yang ribet, apalagi sudah kerudung atau jilbab. Cukup dengan memasukkan 2 telapak tangan ke kepala, dengan menjalankan 2 telapak tangan dari bagian depan kepala hingga ke belakang semampunya. Jadi tidak harus dipaksakan, semampunya, secukupnya, sekenaknya itu, dan dikembalikan lagi pada tempat memulainya. Ini tata cara yang pertama.
Ini sebetulnya ada videonya. Oh, terakhir videonya. Masih panjang narasinya gitu. Ah, sini. Nah, ini. Nah, misalnya begitu nggih. Nah, secukupnya kira-kira sebisanya. Langsung tadi jadi kepala tuh paketnya sekalian dengan telinga. Kalau kita cek di dalam ayat tidak ada menyebut kata telinga. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Kok telinga? Lah itu nanti di hadisnya ternyata ketika mengusap kepala ada sini tadi, kemudian Rasulullah langsung ke telinga. Berarti ada penjelasan di hadis. Kemudian Umar bin Khattab juga menyampaikan al-udhunani minar roksi, telinga itu bagian dari kepala. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini. Nah, ini kalau ibu-ibu susah misalnya melepaskan jilbab, boleh tadi ambil air, ditiriskan, masukkan kira-kira ke bagian yang memungkinkan. Nah, kemudian langsung nanti kedepankan ke belakang tadi kedepankan lagi langsung ke telinga. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua dan juga yang membolehkan dengan menyamakan tadi dengan mengusap imamah. Nah, tadi jadi mengusap sorban berarti yang diusap bagian luar jilbabnya, gitu sampai ke ke tengkuk, dibalikkan lagi ke depan, dan nanti di bagian tempat telinganya diusap dari luarnya itu tadi. Kalau telinganya ketutup itu nah itu cukup bagian luar jilbabnya saja, tapi nanti sholat itu jilbabnya dipakai. Nah itu jilbabnya jadi dikenakan, dipakai. Adapun terkait dengan tangan bagi perempuan, kalau menurut para ulama ini termasuk bagian yang ma'fu anhu, tidak apa-apa di tempat umum itu dibuka sedikit sampai ke sini. Ini bagian yang ma'fu anhu. Kalau memang tidak bisa dihindari lagi. Cuman tadi kalau bagian jilbab itu kan kalau dibuka kepala jilbabnya kan nampak betul dari leher dan bagiannya seperti tadi. Nah, sehingga ikhtiarnya seperti ini. Tapi kalau tangan, kalau kaki itu masih dibolehkan karena terpaksa untuk sekedar ditampakkan sebentar untuk berwudhu di tempat terbuka, sehingga tetap dicuci sebagaimana biasa. Untuk tangan, kaki, cuman pada bagian kepala cukup dengan mengusap tadi, misal contoh ini, atau mengusap di atas kerudungnya atau jilbabnya saja. Bapak-bapak mau pakai jilbab apa? Oke. Ini yang sampai mana tadi? Oke, ini ya, bisa bahasa ini tadi. Summa ghsil rijlaika ma'al ka'baini bidalki salasan. Ini kan kadang ada pakai kata salasan. Sedangkan kepala itu yang nggak menggunakan kata salasan, maka cukup sekali. Setelah itu cucilah. Nah, redaksinya sudah menggunakan kata cucilah lagi. Kalau tadi menggunakan kata imsah. Imsah ini mengusap. Kalau ini mencuci. Nah, itu kan sudah beda lagi. Mencuci berarti airnya banyak, kakinya dicuci sampai atau bersamaan mata kakinya juga dicuci. Itu sekalian digosok-gosok sebanyak 3 kali. Upayakan jari-jarinya itu di di sela-sela jari juga digosok gitu menyela jari-jari, jangan dibiarkan sekedar menyiram tok kakinya itu, ditendang-tendang airnya. Mentang-mentang sudah pakai keran, airnya cuma ditendang-tendang tok. Nah, harus diupayakan untuk digosok-gosok, diupayakan kemudian disela jari-jarinya. Sama seperti tadi, wabda'i bil yumna, dianjurkan untuk mulai dari yang kanan. Kemudian setelah selesai semuanya, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini karena memang ada dalilnya sedemikian rupa. Ini dalilnya di sini. Nih. 24 ini dalilnya ini. Jadi ternyata di dalam hadisnya ini dikatakan begini, ma minkum min ahadin yatawaddo, tidak ada seorang pun, kira-kira begitu kata Nabi, yang dia berwudu
fayusbihul wudu, dia memperhatikan betul kesempurnaan wuduknya itu, yang tidak sekedar nonjok-nonjok air gitu, cuma naruh tangan di air, tidak hanya sekedar begitu, tapi betul-betul memperhatikan kesempurnaan wuduknya, yang bagian harus digosok ya digosok dan seterusnya itu. Kemudian sampai selesai, summa yaqul, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata begitu, illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi di antara hikmah ataupun keutamaan bagi orang yang serius berwuduknya itu, kemudian ditutup dengan syahadat ini tadi, syahadatain, kemudian kata Allah, maka orang yang sedemikian rupa itu dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Jadi 8 pintu surga dibuka. Dan dia boleh memilih mau masuk dari pintu manapun juga. Jadi ternyata pintu surga itu loh banyak loh. Pintu Ramadan, pintu wudhu, pintu sholat itu banyak. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih kita mau masuk dari pintu yang mana. Nah, satu aja pintu surga ini sudah dibukakan 8 pintu bagi orang yang berwudhu. Baru wudhu saja sudah 8 pintu yang dibuka. Nah, kemudian penekanan yang kedua adalah pada redaksi syahadatain. Dalam redaksi ini Muhammadiyah mencukupkan diri berdoa setelah berwudhu itu sebatas sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di situ. Jadi dalam tarjih tidak ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, tidak ditambah. Kenapa? Bukan karena tidak mau, ya mau saja doa bagus, kenapa tidak mau kan gitu. Cuman Muhammadiyah memahami wudhu itu bagian dari rangkaian ibadah yang mahdhah. Mahdhah itu ibadah yang memang tata caranya itu ya sudah otomatis ngikuti saja dalil-dalil yang ada, kira-kira begitu. Nah, sehingga dari dalil-dalil yang ditemukan tidak ada satupun keterangan bahwasanya setelah berwudu itu ada tambahan yang sedemikian rupa. Tak ada pun tambahan tadi, doanya ini cukup sampai tadi wa rasul. Nah, sehingga bagi warga Muhammadiyah ya cukup sampai di situ saja. Tapi apakah tidak boleh berdoa misalnya tadi dengan doa-doa yang sedemikian rupa? Boleh, tetapi tidak menjadi bagian dari rangkaian wudhu. Kira-kira gitulah. Saya sudah mungkin itu, mungkin nanti saya pas di masjid, ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh? Boleh, tidak ada problem. Tapi kalau itu dikaitkan dengan misalnya syarat sah wudhu, gitu, itu yang kemudian tidak dipilih oleh Muhammadiyah. Nah, artinya kebolehan itu tetap ada, tetapi untuk ini mencukupkan diri. Jadi tarjih mencukupkan diri pada redaksi yang memang ada di dalam hadis tersebut. Nah, sama sebagaimana yang saya pernah sampaikan ketika dulu pembahasan tentang Sayyidina. Apakah Muhammadiyah alergi Sayyidina? Karena ada yang keliru juga, Pak. Ada yang keliru juga. Bahkan kadang ada yang dari mubalik Muhammadiyah sendiri yang tidak boleh pakai Sayyidina. Ceramah pakai Sayyidina tidak boleh. Itu ada, pernah saya temukan itu tidak boleh. Jadi katanya itu bukan Muhammadiyah. Setelah kita telusuri di HPT ini saja itu pakai kata Sayyidina. Jadi sebetulnya Muhammadiyah itu tidak alergi Sayyidina. Karena saya pernah ditanya, Pak, Muhammadiyah kok alergi Sayyidina? Bapak tidak boleh Sayyidina, apakah begitu? Saya bilang tidak begitu. Muhammadiyah tidak alergi Sayyidina, cuman menempatkan saja. Saya bilang itu. Kalau di dalam sholat, karena ibadahnya ibadah mahdhah, Muhammadiyah memilih tidak menggunakan Sayyidina. Karena apa? Karena hadis-hadis tentang sholawat kepada Rasul itu di dalam sholat semuanya tanpa Sayyidina. Gitu. Kemudian di luar hal yang ibadah mahdhah, di luar ibadah seperti ceramah, seperti entah nulis buku, memberi kata pengantar itu dan lain sebagainya, Muhammadiyah terbuka sekali, boleh menggunakan kata Sayyidina. Boleh, bukan wajib, tapi boleh. Jadi boleh itu ya mau dipakai silakan, mau tidak juga tidak ada masalah. Nah ini. Nah, saya kira kalau ada yang menganggap Muhammadiyah alergi Sayyidina, kita luruskan dengan cara yang sedemikian rupa. Nah, ini rangkaian-rangkaian dari berwudu itu tadi. Nah, ada untuk di perjalanan bagi orang yang musafir
itu bisa berlaku selama 3 hari, berarti 24 kali 3, kira-kira gitu, 24 jam kali 3. Wa yauman wa lailatan fil iqamah, bagi orang penduduk setempat dia tidak bermusafir, maka berlaku sehari semalam. Selama malam takhlaqhuma wa kana lubsuhuma ala tuhrin, selama dia tidak melepas keduanya dan mengenakannya dalam keadaan suci. Jadi dari sini kita bisa melihat satu, syarat kita boleh mengusap khuf itu tadi sebagai ganti mencuci kaki, itu kita menggunakan khuf atau sepatu atau kaos kaki itu tadi sudah dalam keadaan suci terlebih dahulu. Berarti kita wudhu sebagaimana wudhu biasa, kemudian ketika mencuci kaki ya sama, kita tetap mencuci kaki sebagaimana mencuci kaki yang tadi. Tapi setelah itu, misalnya kita merasa dingin kaki, atau sengaja pengen pakai saja, kemudian kita kenakan khuf, kaos kaki, sepatu, maka ketika nanti dia batal, mungkin entah karena buang air, tapi khufnya jangan dilepas gitu. Jadi kalau ke kamar mandi pun ya dipakai itu. Kalau seandainya pengen mengusap di atas khuf, atau misalnya dia buang angin, dan nanti dia tidak ingin melepaskan, mohon maaf gitu. Kalau seandainya mungkin mengenakan yang punggung kakinya yang ada kaos kakinya itu, selesai. Selesai itu. Nah, nanti sholat pakai kaos kaki tersebut. Tapi kalau sudah dilepas, maka dia harus berwudu sempurna lagi. Batal yang tadi itu tidak terhitung. Jadi anggap gini. Kalau berlaku bagi musafir itu 3 hari, atau kita di dalam ini berlaku itu sehari semalam, maka kalau saya mulai tadi ketika subuh, habis setelah berwudu, bangun subuh itu saya berwudu, kemudian saya pakai kaos kaki misalnya begitu, maka saya boleh terus mengusap kaos kaki saya nanti selama 24 jam ke depan, kira-kira begitulah. Berarti sehari semalam, artinya saya bisa mengusap kaos kaki itu mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau saya masih di tempat asal sendiri, tidak melakukan perjalanan. Tapi kalau sudah saya buka di tengah-tengah jalan, misalnya ketika saya ke masjid saya buka, ya sudah, itu udah batal lagi, udah terhitung yang lain lagi. Kalau dipasang lagi, hitung baru lagi. Nah, silakan nanti dilihat jamnya itu tadi. Nah, meskipun ibu-ibu misalnya entah ke kamar mandi, misalnya kalau di tempat umum pakai kan biasanya kadang ada yang pakai sepatu, kan pakai kaos kaki juga gitu ke kamar mandi, selagi dia tidak melepas kaos kakinya tadi yang ingin dia usap itu tadi, maka misalnya sholat zuhur saya misalnya sebelum zuhur tadi kan sebelum subuh saya sudah berwudu sempurna, saya kenakan kaos kaki, kemudian sebelum saya batal, kemudian saya ke kamar mandi, sebelum zuhur, saya pakai sepatu, misalnya gitu, bisa. Kaos kakinya juga ada. Selagi kaos kakinya tidak saya lepas, nanti ketika saya berwudu, saya cukup mengusap kaos kaki itu saja, dibolehkan. Boleh, bukan harus, Pak Gue. Boleh. Tapi nanti ketika sholat, ya saya mengenakan kaos kaki tersebut. Begitupun nanti ketika asar. Begitupun nanti ketika maghrib, ketika isya, selagi tidak saya lepas, saya boleh mengusap di atas khuf itu atau kaos kaki itu tadi. Itu kebolehan. Nah, kalau ibu-ibu ingin melakukan itu juga dibenarkan. Atau kalau bagi yang melakukan perjalanan itu bisa 3 hari 3 malam atau 3 harian lah. Berarti ya 24 kali 3, berapa kali sholat itu. Kalau misalnya tadi kita mulai subuh, ya berarti 15 kali kan bisa kita. Misalnya 15 kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah ditambah lagi, ya bisa saja. Sholat sunnahnya juga mengusap di atas khuf tersebut. Nah, saya kira mungkin juga termasuk ibu-ibu yang kadang-kadang agak juga mungkin susah untuk tidak melepaskan kaos kakinya di tempat umum, misalnya juga bisa menggunakan hal yang sedemikian berupa. Tadi syaratnya sebelum ke rumah sudah bersuci secara sempurna terlebih dahulu, baru kemudian dikenakan. Nah, saya kira mungkin sementara ini dulu. Ada yang mau kita diskusikan nih Bapak sekalian? Iya. Kalau yang pakai sepatu tadi, kalau
Nah, berarti kan kalau memang ketentuannya dicopot itu sudah menjadi hitungan yang dia harus bersuci lagi. Berarti ya dia sebaiknya itu tadi mengenakan sepatunya itu, Pak. Dikenakan sepatunya. Dulu itu kan begini, orang ya pada masa Nabi itu kan termasuk ya mungkin belum ada karpet seperti ini, gitu. Apalagi keramik begini. Ya lantainya masjid itu ya pasir-pasir itu, ya tanah-tanah itu. Sehingga ketika sholat itu mereka terbiasa sholat mengenakan apa yang mereka kenakan itu. Bahkan khuf yang mereka kenakan itu, khuf ini juga mereka gunakan untuk perjalanan. Ya, artinya juga mereka kenakan yang terbuat dari kulit. Untuk melakukan perjalanan juga biasa mereka kenakan melakukan perjalanan. Ketika mereka sholat, ya itu sekalian mereka bawa untuk sholat. Nah, sehingga kalau pakai sepatu, kalau sekarang kan ribet, Pak, harus ke masjid kan buka sepatu, lepas sepatu. Nah, maka kalau lepas sepatu kan otomatis sepatu juga sudah dilepas, ya kembali bersuci dengan sempurna. Nah, kalau yang tadi itu karena ribet mau melepas sepatu, ya usap di atas sepatunya, boleh. Usap di atas sepatunya, kemudian nanti sholat dengan sepatu yang dikenakan itu. Apakah kemudian dianggap itu tidak tepat? Misalkan dulu tuh saya lupa hadisnya ya. Ada, kalau tidak salah itu salah seorang sahabat memprotes, lah kok cuma di atasnya saja, di bawahnya gimana? Kan bawahnya itu yang sering dibawa tergesek-gesek dengan tanah, entah itu kena najis dan lain sebagainya. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya aku lihat Nabi kayak gitu, ya sudah, ya, Nabi cuma mengusap di atasnya saja itu. Selesai kan, kalau memang sudah contoh dari Nabi begitu, maka selesai. Kemudian dalam redaksi yang lain, ketika seorang mengenakan terompa atau bersandal, sepatu dan lain sebagainya, ketika itu kena dengan debu ataupun tanah itu tadi, itu sudah mensucikan. Nah, itu kan mensucikan kalau seandainya ada mungkin najis yang lengket atau menempel. Selagi apa tadi ya, itu kan debu itu kan juga bagian fungsinya adalah untuk mensucikan. Tadi syaratnya itu tadi Pak G, kalau berdasarkan hal ini malam tahlak umma wa kana lubsuma latuhin ini tadi ya berarti mengenakannya juga ketika sholat. Oke, ada lagi ibu pak sekalian? Kita cukupkan gitu. Azan, bagaimana ibu-ibu mungkin? Bu? Alhamdulillah. Oke Pak. Oke. Maka hal itu nanti yang diusap kaos kakinya Pak, kaos kakinya yang diusap, sepatunya dilepas, nanti kaos kakinya yang diusap, masukkan lagi ke dalam sepatunya. Itu kan kadang-kadang kita juga misalnya di kendaraan umum, misalnya kereta api misalnya gitu, atau tempat yang lain, misalnya kalau saya dulu pernah di kapal Pak G, perjalanannya sekitar 12 jam, itu kadang kalau udah pakai sepatu, pakai kaos kaki, mau buka lagi tempatnya nggak mungkin kan gitu. Nah sehingga saya buka kaos sepatu satu, sehingga satu bisa bertumpu di sepatu yang satunya ini. Nah ini kaos kakinya yang saya usap gitu. Yang saya usap adalah kaos kakinya, ya sepatunya tidak ikut saya usap. Nanti ketika sholat ya sepatunya dilepas, kaos kakinya tetap dikenakan. Oke. Tapi kaos kaki sendiri Pak, kalau kaos kaki orang lain ada lagi. Ada lagi Bapak sekalian? Ampun, cukup? Oke. Baik, kita cukupkan begitu, saya. Bagus sekali. Ini saya dapat ilmu baru, Pak. Pak. Kita cukupkan demikian. Saya mohon maaf jika banyak hal yang kurang tepat dalam penyampaian. Ini kiranya yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrul minallah fatul qarib wa basyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.